Jadi saya dijodohkan sama orang tua saya. Terus? Saya juga gak kenal sama perempuan itu. Gimana saya mau nerima? Saya kan gak kenal, Mbak. Terus sama orang tua saya dibilang, udah gak usah kenal, langsung nikah aja. Aku kan udah bilang tadi jangan pernah melamar pekerjaan di sini, apalagi kamu deket sama Pak Bagas. Dia itu adalah pacar rekan kerjaku ini. Baru kali ini nih, aku menemukan seorang supir yang kerja belum dapat sehari udah belagu kayak kamu. Pak Gita. Loh, Bu Sinta? Apa kabar Pak Gita? Alhamdulillah baik, Bu. Kenapa? Pak Gita kaget ya ngeliat saya di sini. Iya, Bu. Bu Sinta ngapain di sini? Sebenarnya saya datang ke sini itu lagi cari seseorang, Pak. Dan saya tahu kalau seseorang itu kayaknya Pak Gita pasti kenal deh. Emangnya siapa ya, Bu, orang itu ya, Bu? Jadi gini, Pak. Saya mau ceritain sedikit nih sama Pak Gita. Nggak apa kan? Pak Gita nggak buru-buru kan? Enggak, saya nggak buru-buru, Bu. Oke. Jadi sebenarnya saya itu mau menikah, Pak. Saya dijodohkan sama kedua orang tua saya sama seseorang yang setahu saya dia kerja di sini. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Mas Bagas. Oh, Pak Bagas ya, Bu. Dia di sini atasan saya, Bu. Oh, ternyata dia di sini atasan Pak Gita. Iya. Mau saya antar, Bu Sinta? Jangan, Pak. Jadi sebenarnya saya memang mau ketemu sama dia, tapi saya pengen menggunakan cara yang berbeda aja. Karena kan selama ini saya juga nggak pernah deket sama seseorang, Pak. Baru kali ini saya dijodohkan sama kedua orang tua saya, tapi saya belum tahu nih, dan saya belum pernah ketemu sama yang namanya Mas Bagas ini. Jadi kayaknya saya pengen ngelakuin satu misi deh, Pak. Saya pengen ketemu sama Mas Bagas itu, cuman saya butuh bantuan Pak Gita. Saya harus gimana, Bu? Saya mau minta tolong sama Pak Gita buat bantuin saya untuk bilang sama laki-laki itu kalau saya datang ke sini itu mau ngelamar pekerjaan sebagai sopir. Hah? Mau jadi sopir, Bu? Iya. Bisa bantu saya kan? Saya nggak salah dengar, Bu. Aduh. Memang agak sedikit aneh, Pak. Cuman saya sudah pikir-pikir soal ini dengan matang. Kayaknya ini alasan yang tepat deh buat saya cari tahu gimana sih sikap yang sebenarnya dari laki-laki ini. Karena saya nggak mau kan, Pak, sampai saya salah pilih pasangan. Nah, iya sih, Bu. Tapi Bu Sinta harus tahu nih, Pak Bagas itu baik banget, Bu. Kalau semisal ada seseorang yang minta tolong sama dia pasti nolongin, Bu. Dia nggak tega. Berarti selama Pak Gita kerja di sini dan kenal sama laki-laki itu, dia sikapnya baik, Pak. Betul, Bu. Tahu nggak, Bu Sinta mending ngomong aja sendiri sama Pak Bagas. Pasti dia ada di ruangannya kok. Ya nggak bisa lah, Pak, kalau dengan cara kayak gitu. Nanti kalau saya ketahuan gimana? Saya kan sebenarnya melakukan ini, itu emang sengaja biar dia nggak tahu kalau saya ini calon istrinya nanti. Aduh, ini jadi harus saya banget yang ngomongnya, Bu. Pak Gita nggak mau bantu saya? Atau jangan-jangan Pak Gita tahu sesuatu lagi tentang dia? Enggak, Bu. Saya bisa bantu Bu Sinta, tapi saya juga bingung gimana cara ngomongnya sama Pak Bagas, Bu. Tapi sebelum ngelakuin misi itu saya mau tanya deh, kalau yang namanya Mas Bagas itu nggak pernah main-main sama perempuan kan? Enggak, Bu, dia nggak pernah main-main sama perempuan, Bu. Oke. Setahu saya sih, Bu. Berarti satu misi dari saya udah komplit. Ini saya tinggal lihat bagaimana sikap dari dirinya tersebut. Saya nggak mau lah kalau saya menikah dengan orang yang sembarangan, Pak Gita. Bu Sinta nggak ada cara lain ya selain jadi pura-pura jadi supir kayak gitu, Bu? Pak Gita nggak ada di sini. Yang kenal saya itu cuma Pak Gita. Jadi saya mohon sama Pak Gita, oke? Selama Pak Gita kerja sama saya juga, saya kan udah baik sama Pak Gita. Ya udah deh, Bu. Saya bakalan berusaha buat ngomong sama Pak Bagas. Oke, tapi Pak Gita harus janji sama saya, jangan sampai laki-laki itu tahu kalau saya ini calon istrinya. Oke?
Ya Bu, saya nggak bakalan ngomong kalau Bu Sinta ini calon istri dia. Oke, kalau gitu kayaknya saya harus tunggu di suatu tempat deh Pak. Di mana ya? Mending Bu Yang Sinta aman. tunggu di depan aja Bu, biar nggak ketahuan juga Tapi sih. Bu. kalau duduk sini aja gimana? Jangan Bu, mending di sana aja Bu. Di sana yakin aman? Aman. Ya udah kalau Yaudah. gitu, makasih banyak ya Pak. Ya Bu, saya kalau gitu masuk duluan ya. Oke, saya tunggu sana, jangan lama-lama Pak. Siap Bu. Ya udah kalau gitu mumpung nggak ada yang lihat aku. Keren banget deh. Ini takut ada orang yang kenal sama aku lagi. Mana aku nggak pengen punya kita. Maaf Mbak. Saya Mas. Iya. Em, saya ada kepentingan di sini. Ya saya mau tanyain soal itu, soalnya Mbak kan duduk di sini. Kalau ada kepentingan kenapa nggak duduk di dalam aja Mbak? Ya karena saya tadi udah sempat ke dalam kok, jadinya saya Oh. disuruh tunggu di luar. Saya kesini mau ngelamar sebagai sopir. Melamar sebagai sopir. Ya, Di kantor ini kayaknya gak ada lowongan buat jadi sopir ya Mbak. Tapi lagian Mbak kan juga wanita. Rata-rata di sini kebanyakan sopirnya laki-laki Mbak. Mbak saya lagi nemu, butuh banget ya? saya nemu lowongan ini dari website. Jadi saya coba aja datang ke sini karena Tapi udah ada yang nempatin Mbak. Mbak lagi butuh banget ya masalah kerjaan. soal itu emang bener Mas. Kebetulan saya dari keluarga yang nggak mampu dan mungkin ini kayaknya satu-satunya pekerjaan yang saya harapkan. Jadi saya mohon deh Mas, kita memang nggak saling kenal, tapi kalau memang Mas bisa bantu saya. Oh, gimana ya? Mbak juga butuh ya. Ya udah deh kalau begitu. Sebenarnya kalau lowongan supirnya udah ada yang nempatin kan Mbak, tapi coba deh saya obrolin dulu sama karyawan di sini. Nanti saya usahakan Mbak bisa jadi sopir, tapi Mbak bisa nyetir kan? Saya pasti bisa dong Mas, tapi saya minta tolong Mas buat bantu saya usahakan gimana caranya saya bisa kerja di sini. Bisa kan? Ya udah, saya coba usahakan Mbak. Kalau Tapi- bisa saya kerja hari ini aja. Dan mungkin saya juga pengen kerja jadi sopir dengan nama Pak Bagas di sini kayaknya ada. Pak Bagas. Iya. Ngomong-ngomong kenapa ya harus jadi sopirnya Pak Bagas? Soalnya saya dengar informasi, kebetulan saya punya teman di sini. Dia bilang yang namanya Pak Bagas butuh sopir. Katanya orangnya baik ya, jadi saya pengen aja punya majikan yang baik. Ya baik atau jahat itu kan tergantung penilaian orang. Kadang ya menurut orang lain baik, ada juga yang menilai jahat atau buruk Mbak. Tapi emangnya Mas kenal sama yang namanya Pak Bagas? Gini aja deh, Mbak tunggu di sini aja, gak apa-apa. Atau enggak bisa tunggu depan, terserah. Saya harus obrolin ini sama karyawan saya dulu, oke? Ya udahlah, kayaknya Mas gak kenal juga sama yang namanya Pak Bagas. Yaudah kalau gitu saya tunggu depan ya. Kalau ada informasi tolong sampaikan sama saya. Ya udah deh kalau begitu. Dia siapa ya? Kok tiba-tiba bilang mau jadi sopir aku? Ini aku harus tanya ini sama Gita. Kayaknya cuma Gita nih yang tahu. Coba deh aku cari Gita dulu. Aku udah lama banget nih nggak ke lapangan bagian kantor ini. Karena kan kalau biasanya banyak banget pekerjaan, aku selalu kesini. Ya, udaranya sejuk banget, apalagi sore-sore kayak gini. Bentar deh. Itu kayaknya Pak Romi ya? Kayaknya Pak Romi ini bisa aku jadikan kambing hitam nih. Iya, biar Pak Romi membantu aku dalam misi aku yang dekat sama bos itu. Kan
Pak Romi bisa dibilang lebih lama kerja di sini daripada aku. Otomatis dia lebih kenal sama bos. Aku sekarang ini harus samperin dia karena dia itu orang satu-satunya yang bisa aku andalkan sekarang ini. Dulu sewaktu ada waktu senggang, Bos Bagas sama karyawan yang lain sering main bola di sini. Sekarang udah jarang main bola di sini ya. Terus karyawan-karyawan yang lain kemana ya? Kok lapangan ini bisa jadi sepi kayak gini ya? Jadi pengen main bola deh. Semenjak lapangan ini jarang dipakai, Pak Romi, kayaknya kurang dirawat. Bu Leli, ngapain kesini Bu? justru saya yang tanya sama Pak Romi. Pak Romi ngapain sih mandangi lapangan ini? Padahal nggak ada yang main. Bu, ketika di waktu sore saya memang ada di sini Bu. Saya sering main bola dulu di sini Bu. Ya, saya kesini juga mau cari angin aja sih, karena kan kerjaan saya sekarang numpuk banget. Jadi kepala saya tuh pecah rasanya. Cari angin atau ada maunya Bu? Gini Pak Romi. Pak Romi, tahu kan kalau semisal saya itu sangat naksir kepada atasan kita. Bos Pak Bagas? Ya. Dan saya tahu betul kalau semisal Pak Romi itu lebih lama kerja di perusahaan itu dibanding saya. Jadi otomatis Pak Romi lebih tahu kan, selera Bos Bagas juga Pak Romi kan pasti tahu. Jadi di sini saya menghampiri Pak Romi dengan sangat terhormat, ingin bertolong nih sama Pak Romi. Kalau semisal saya mendeketin Bos Bagas, otomatis kan harus ada tangan kanannya. Jadi saya percaya banget sama Pak Romi. Sebenarnya Pak nggak Romi- perlu Bu, nggak perlu tangan kanan, tangan kiri nggak perlu Bu. Yang Iya. terpenting Ibu bisa menurutin apa kata saya. Ibu bisa mendapatkan Bos Bagas. Bos Bagas itu orangnya simpel Bu. Bos Bagas itu orangnya kan kasihan Bu. Ibu itu tinggal cari muka aja. Dia pasti langsung kasihan sama Ibu. Dan di waktu dia udah kasihan sama Ibu, Ibu bisa memanfaatkan semua itu Bu. Cari muka maksudnya gimana ya? Ya Ibu tinggal deketin dia aja, tinggal manja-manja dikit. Dia tuh pasti langsung lulu Bu. Iya, sebenarnya saya dari dulu kepikiran tentang hal itu sih. Cuma saya nggak ragu karena kan takut nggak sopan aja. Tapi kalau semisal pendapat Pak Romi itu menurut Pak Romi baik, saya akan lakukan deh. Dan kalau semisal pendapat yang Pak Romi sampaikan itu bisa membantu saya dalam mendekati Bos Bagas, Pak Romi akan saya kasih bonus dari saya sendiri. Bu, Ibu itu sudah orang yang ke-13 datang ke saya Bu. Untuk minta tolong supaya bisa deket sama Bos Bagas Bu. Ya, tapi Pak Romi nggak yakin ya dengan ketekatan saya ini buat deketin Bos Bagas? Bu, kalau masalah tekad, saya mungkin sudah tidak ragu lagi sama Bu Leli Bu. Cuman Bu Leli itu kurang cerdas untuk memanfaatkan kecantikan Ibu. Tuh kan. Karena setahu saya, orang-orang sebelum saya yang deketin Bos Bagas itu bisa dibilang masih di bawah saya. Jadi saya berani maju sekarang ini karena saya ngelihat dari masa lalu Bos Bagas itu belum seberapa. Jangan salah Bu, Bos Bagas itu pernah disakitin sama salah satu karyawan di sini Bu. Ya, mungkin karyawan itu masih belum tahu tentang harta dari Bos Bagas. Dan sekarang mungkin karyawan tersebut bakalan menyesal kalau memang dia udah tahu kebenaran dari Bos Bagas. Pasti itu Bu. Pasti dia akan menyesal Bu. Sekarang Bu Leli itu harus bisa menyusun rencana bahwasanya Bu Leli itu bisa mendapatkan Mas Bagas, Bos Bagas. Nanti saya bakalan konfirmasi lagi sama Ibu. Ya, Pak Romi bisa berpikir lebih panjang lagi. Kalau semisal saya berhasil mendapatkan Bos Bagas dan saya juga berhasil menjadi istri dari Bos Bagas, otomatis jabatan Pak Romi akan saya jamin bakal lebih tinggi daripada karyawan yang lainnya. Beneran Bu? Ya beneran dong, karena kan secara tidak langsung Pak Romi membantu saya, ya kan? Saya bakalan senang sekali Bu kalau semisal jabatan saya bisa dinaikkan oleh Bu Nah, Leli. justru dari itu, mulai sekarang Pak Romi harus mengabdi kepada saya untuk membantu misi saya ini. Kenapa nggak mulai dari kemarin Bu? Kalau semisal udah mulai dari kemarin, mungkin jabatan saya itu udah meningkat sekarang Bu.
Ya, karena saya baru kepikiran untuk bekerja sama dengan Pak Romi. Karena saya udah melihat sisi dari Pak Romi yang begitu tenang tapi menyimpan banyak rahasia, betul kan? Tapi di balik semua itu, Bu Leli itu nggak benar-benar cinta kan sama Bos Bagas. Bu Leli itu cuma mau mengambil hartanya doang kan. Pak Romi, kalau masalah itu kayaknya bukan hanya saya yang berpikiran seperti itu. Perempuan lainnya yang mendekati Bos Bagas otomatis juga akan mengincar harta dari Bos Bagas, bukan karena hatinya. Maka dari itu, Bu, saya menyimpulkan bahwasanya Ibu itu tidak cinta beneran sama Bos Bagas. Semua perempuan yang mendekati Bos Bagas itu cuma mau mengambil hartanya doang, Bu. Termasuk Bu Leli. Ya udah, daripada kita berlama-lama di sini, gimana kalau kita cari sasarannya sekarang? Mungkin kalau sekarang Bos Bagas masih sibuk ya, Bu. Cuman tinggal setengah jam lagi sih, Bu. Dia mungkin udah keluar dari dalam ruangannya, Bu. Ya udah deh, kita langsung aja kembali ke kantor aja daripada nanti pekerjaan kita belum selesai. Ya udah deh, Bu. Ya udah, Silakan, yuk. Bu. Pak, Kita. saya ke ruangan Pak Bagas barusan. Kok nggak ada ya? Iya. Ini juga aku kebetulan ada kepentingan sama kamu Git. Jadi aku barusan karena parkir mobil tuh. Jadi ada perempuan katanya mau jadi sopir Pak Bagas. Dia gak tahu kalau sebenarnya Pak Bagas tuh aku. Loh, tadi dia dia- juga menemui saya, Pak. Katanya memang mau ngelamar jadi supir di sini, Pak. Ini saya ke ruangan Pak Bagas mau bilang hal ini, Pak. Ya kan kamu tahu sendiri sebenarnya sopirnya udah ada yang ngisi Git. Tapi dia perempuan, aku juga kasihan Git. Dan gimana ya, aku buat bilangnya kalau aku tolak juga kasihan, katanya dia orang nggak punya, butuh kerjaan. Ya, masalahnya itu, Pak. Dia juga curhat sama saya barusan, Pak. Kalau dia memang butuh banget pekerjaan ini. Dan dia juga sebagai tulang punggung meskipun perempuan, Pak. Saya juga bingung nih, Pak. Mana ya? Ya udah deh kalau begitu. Kebetulan saya kan juga harus keluar sekarang. Jadi saya coba aja dia buat jadi supir saya. Biar saya juga tahu cara nyopir dia gimana gitu. Soalnya kan nggak bisa sembarangan kan orang buat nyopir mobil. Iya, Lagi Pak. perempuan. Aku cuma khawatir aja nanti dia gak terlalu fasih buat nyetir mobilnya. Tapi untuk Pak Adi itu mau diberhentikan, Pak. Supir Ya enggak, jadi itu nanti buat sopir pribadi kamu aja. Ini juga buat sopir pribadi aku. Mending sekarang aku langsung keluar dulu ya. Nanti kalau ada Romi sama Leli, nanti suruh tunggu aku aja. Soalnya aku ada yang mau diomongin juga sama mereka mengenai kerjaan mereka ke depan harus gimana. Mending sekarang kamu cari Romi sama Leli dulu. Leli. Yaudah, saya cari Romi dulu ya, Pak. Oke. Ya udah kalau begitu aku harus kasih keputusan ya sama dia. Sekalian aku mau nyuruh dia nyupir gimana dia cara bawa mobil. Kasian juga kan buat aku tolak. Kayaknya dia juga perempuan baik. Tinggal tunggu nih. Pasti. Mobil Pak Bagas. Bentar lagi bakal ketemu. Romi. Kita lama banget. Kayaknya aku asing deh sama perempuan itu. Iya, aku juga ngelihat. Jangan-jangan dia calon karyawan baru di sini. Atau jangan-jangan dia itu pacarnya Pak Bagas. Aku juga pikiran gitu sih. Aku nggak bisa biarin ini. Kita harus samperin dia. Nah, Tapi cantik Bu Leli. udah yuk. Mbak, ngapain ya? Kok ada di lingkungan kantor? Saya lagi ngelamar kerja di kantor ini. Bentar-bentar. Ngelamar kerja? Perasaan di kantor ini nggak buka lowongan kerja sekarang? Betul Bu. Ada kok. Saya nemu di website kalau kantor ini buka lowongan pekerjaan sebagai sopir. Nggak ada di sini itu nggak ada lowongan pekerjaan di karyawan maupun di sopir. Tapi ngomong-ngomong kita berdua ini ngomong sama siapa ya? Nama saya Sinta. Oke. Nama saya Sinta. Romi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau ternyata kantor ini tuh nggak buka lowongan pekerjaan, atau mungkin mbaknya salah alamat. Oh enggak. Saya nggak salah alamat. Bener kok kantor ini. Dan saya juga udah bilang kalau saya itu mau ngelamar kerja sebagai sopir dari
Pak Bagas. Bu Sinta. Bu Sinta itu jangan ngeyel ya. Kalau Ibu Sinta itu masih butuh pekerjaan, mending Bu Sinta itu bekerja di rumah saya aja. Jadi ART, jadi pembantu. Saya itu lagi kekurangan pembantu di rumah. Kan cocok tuh sama penampilan Bu Udah, Pak Sinta. Romi. Mbak, saya tegaskan sekali lagi, kantor ini nggak buka lowongan pekerjaan. Jadi saya minta tolong Mbak pergi aja dari sini. Jangan Apalagi langsung, lowongan pekerjaan tentang supir dari Pak Bagas. Ya. Ada. jangan langsung suruh pergi dong. Kan saya masih belum selesai bicara. Gimana Bu? Udah. Kalau Ibu mau jadi ART di rumah, langsung saya terima nih Bu. Kamu pikir saya mau ngelamar kerja sebagai pembantu kamu? Lah daripada jadi sopir. Ya, Sopir di sini gajinya itu kecil Bu. saya nggak peduli mau gaji kecil ataupun besar, yang penting saya pengen kerja di sini. Wah Kalian nih, berdua siapa? atau jangan-jangan nih ada maksud lain nih Bu Leli. Kenapa dia pengen banget kerja di kantor ini? Ya enggak? Atau jangan-jangan kamu ngincer dari Pak Bagas ya? Ngincer hartanya ya? Apaan sih? Saya itu udah ngomong sama orang kantor sini kok. Kalau saya hari ini bakal kerja jadi sopir Pak Bagas. Kita berdua itu karyawan di kantor ini. Dan jelas-jelas nggak ada pengumuman kalau kantor ini tuh buka lowongan pekerjaan. Nah betul tuh. Iyalah. Kita itu sudah paham sama yang namanya perempuan yang mau mendekat kepada Pak Bagas. Begini. Udah deh, kamu nggak usah bertele-tele. Langsung pada intinya aja. Kedatangan kamu ke sini tuh ngapain? Iya, lagian kalian berdua juga ngapain ngurusin saya? Loh, kita itu karyawan di sini. Apalagi menyangkut dengan Pak Bagas. Karena Pak Bagas itu posisinya sekarang sedang berpacaran dengan saya. Nah tuh, betul tuh. Kalau Mbak gak percaya, tanya aja tuh sama teman saya. Iya, betul. Iya, mungkin Pak Bagas yang lain. Saya itu mau ketemu sama Pak Bagas yang orangnya katanya baik. Dia juga peduli sama orang. Terus katanya dia juga tampan. Yang namanya Bagas tuh cuma satu di sini. Bos kita. Gak ada Bagas-Bagas yang lain. Ada tuh di belakang, gas LPG. Tunggu, bos? Berarti yang namanya Pak Bagas itu bos kalian? Ya. Dan dia bakalan ngelamar saya bulan depan. Jadi Dia saya minta tolong kepada perempuan manapun, jangan ada yang mengganggu keharmonisan hubungan saya dengan Pak Bagas. betul kalau kamu itu nggak mau punya masalah sama yang namanya Bu Leli. Bentar deh, ini kayaknya saya curiga deh sama kalian. Tiba-tiba kalian datang nyamperin saya. Terus kamu bilang kalau kamu pacarnya Pak Bagas. Ya, karena di kantor ini itu tidak menerima orang asing. Dan kebetulan tadi saya mau lewat, saya melihat mbaknya duduk-duduk di teras kantor ini. Coba saya lihat. Kamu, Apaan sih? iya kayaknya kamu nggak cocok aja deh kalau jadi pasangan dari Pak Bagas. Kalau Mbak masih nggak percaya dengan omongan yang saya sampaikan dari tadi, Mbak bisa tanya aja tuh ke semua karyawan yang ada di sini. Saya nggak perlu tanya, orang saya udah tanya kok sama Mas yang tadi bawa mobil itu. Udahlah, daripada kamu lama-lama di sini, mending kamu pergi dari sini. Pak Romi, mobil putih itu? Iya, Mas yang ganteng juga tampan. Itu tadi turun dari mobil itu, terus saya tanya deh. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Itu mobil dari Pak Bagas. Apa? Enak aja ngomong ganteng, tampan. Mobil putih itu? Kan tadi sudah saya bilang kalau mobil itu adalah mobil Pak Bagas. Berarti orang yang tadi ngobrol sama saya itu Bagas. Bagas yang sopan ya, dia itu bos di sini. Kita di sini itu menghormati bos Bagas. Kamu Yaudah deh, Mbak mendingan pergi aja dari sini karena Ntar deh. Tadi saya nyariin, kenapa Mbak ada di depan sana? Kamu Bagas? Iya. Gini Mbak, saya kasih keputusan udah. Saya terima Mbak buat Bagas, jadi sopir pribadi saya. bukannya di kantor ini tidak membuka enggak. lowongan pekerjaan. Saya lagi butuh sopir pribadi. Ya udah, karena saya juga ada kepentingan, saya harus ngajak Mbak ini buat antarkan Pak, saya dulu. Tunggu deh. Kalau semisal Bapak emang butuh supir, kenapa nggak ngabarin saya dari kemarin-kemarinnya? betul Pak. Juga bisa Saya juga nyetir loh. udah janjian sama orang. Pak, Yaudah deh, kalau begitu kalian temui Gita ntar lagi karena saya ada perlu, nanti saya udah sampaikan ke Gita. Pak, tapi Ya udah, Mbak, sekarang kita langsung berangkat aja. Pak Mobilnya Bagas, di tapi belakang. saya boleh ikut. Nggak usah, saya cuma sebentar kok. Mari Mbak. Takutnya Pak Bagas kenapa-kenapa dong. Udah. Pak, ada baiknya mending Bapak cek dulu deh orang ini Pak. Ini bisa jadi bahaya kepada Bu Leli Bu. Dia itu bisa menyaingi Bu Leli sekarang. Kamu ini gimana sih, Rom? Tahap awal aja, kamu belum berhasil buat membujuk Pak Bagas. Ya saya mana tahu Bu kalau sekarang ada perempuan lain di sini Bu. Dan sekarang dia
terus-terusan nempel sama Pak Bagas lagi. Ini bisa menjadi bencana buat Bu Leli, Bu. Dan aku bisa gak naik jabatan nih kalau semisal ibu gak pacaran sama Pak Bagas nih. Ya justru dari itu kamu harus lebih berusaha dong. Kamu harus bisa meyakinkan dia. Iya, seharusnya bukan cuma aku dong, Bu. Bu Leli itu harus bisa mempunyai rencana buat bisa mendapatkan Pak Bagas, Bu. Dan saya bakalan mati-matian untuk menyingkirkan wanita itu kepada Pak Bagas, Bu. Aku nggak mau, pokoknya kita harus berhasil dari misi ini. Udah deh, mending sekarang kita langsung ke tempat kita aja. Ya udah, Bu. Mungkin karyawan-karyawan yang lain ada yang membantu kita, Bu. Agak ke depan aja, Mbak. Jadi saya minta tolong Mbak buat tunggu di sini dulu, soalnya saya harus ngecek perumahan yang mau saya bangun. Soalnya saya lagi bikin rumah, Mbak. Habis itu kita langsung berangkat aja. Tapi nggak apa-apa, ini Pak Bagas saya nggak antar ke sana. Nggak apa-apa, saya pergi dulu ya, Mbak. Bentar aja kok. Iya udah, kalau gitu saya tunggu sini, Pak. Wah, ternyata untuk pondasi pagarnya juga udah selesai. Jadi rumah yang satu juga udah selesai, tinggal kita nuskan ke samping aja. Kayak tukangnya udah pulang deh, aku telat nih ke sini. Mending sekarang aku langsung balik aja ke mobil ya. Biar aku ajakin ngobrol sopir itu juga, dan aku ngomong soal sopir juga. Kayaknya dia oke deh buat jadi sopir aku. Ya udah deh, yang penting aku udah lihat progres kerja tukangnya. Mending besok aku balik ke sini lagi. Duh, udah telat nih. Ternyata baik juga ya yang namanya Pak Bagas itu. Kayaknya kalau dipikir-pikir dan dilihat secara pertama kali aku ketemu sama dia, kayaknya aku bakal terima perjodohan ini deh. Dan aku bakal jadikan dia sebagai suami aku. Gimana Pak? Udah selesai? Udah, Mbak. Jadi tukangnya juga udah pulang. Jadi kayaknya saya telat deh. Soalnya tadi kantor dulu. Oh ya, pun di sini kalau di kantor saya nggak bisa ngomong. Untuk dua karyawan yang tadi, terutama yang perempuan, itu suka sama saya, Mbak. Jadi terkadang dia itu ngaku-ngaku jadi pacar saya, cuman nggak pernah saya respon. Emang sih tadi sebenarnya dia bilang kalau dia itu pacar Bapak. Jadi kayaknya saya rasa dia itu emang lagi ngaku-ngaku aja. Ya, begitulah, Mbak. Emang kenapa sih Bapak nggak mau sama dia aja? Saya nggak suka aja sama sikap dia. Dan karena dia juga udah tahu siapa saya, Mbak. Emangnya Bapak mau cari calon istri yang nggak tahu siapa Bapak? Jadi saya dijodohkan sama orang tua saya. Terus? Saya juga gak kenal sama perempuan itu. Gimana saya mau nerima? Saya kan gak kenal, Mbak. Terus sama orang tua saya dibilang, udah gak usah kenal, langsung nikah aja. Seandainya aja saya bisa tahu siapa perempuan itu. Kalau dia perempuan baik-baik mah, saya pasti bakalan terima, Mbak. Iya. Karena saya udah muak sama kehidupan saya. Berhasil di karir, tapi dari dulu gagal di pasangan. Ya, kalau tipe perempuan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya intinya yang sabar, bisa pengertian, itu aja, Mbak. Soalnya kan saya terkadang saya suka emosi, jadi kalau sama-sama emosi siapa yang mau nyabarin saya, Mbak? Jadi sebagai kontrolnya saya aja, ketika saya marah ada wanita yang menenangkan saya dalam kondisi apapun. Wah, Karena kan Mbak tahu kalau laki-laki kadang suka egois, kadang suka emosi. Karena udah terlalu banyak yang laki-laki itu pikirkan, Mbak. Entah itu tentang masa depan yang nggak pernah perempuan itu tahu. Dia berusaha sendirian. Terkadang perempuan itu tidak mau tahu kesusahan laki-laki dan apa yang direncanakan laki-laki. Yang dia tahu
sekarang begini, kemauannya harus begini. Saya terkadang kurang pintar untuk menyiasati apa yang dimau oleh perempuan. Makanya saya juga harus cari perempuan yang pengertian. Ya sebenarnya perempuan tuh gampang sih Pak. Kalau Bapak mau cari perempuan yang baik, ya cukup Bapak aja menjadi orang yang baik. Nah. Tapi kalau Bapak menjadi orang yang kurang baik, pasti Bapak akan mendapatkan perempuan yang sikapnya juga kurang baik. Dan mungkin satu hal lagi Pak, mungkin saya juga perempuan dan Bapak juga tepat banget ngomong kayak gini sama saya meskipun saya baru kenal sama Bapak. Karena kalau perempuan itu lebih gampang merasa bahwa kalau omongan seseorang yang dia sayang itu sangat berpengaruh besar terhadap perasaannya. Ya. Jadi kalau Bapak mungkin punya pasangan nanti, calon istri Bapak tersebut ya punya sikap yang kurang cocok sama Bapak, mungkin Bapak juga harus bisa menjaga omongan Bapak. Ya. Tapi kalau Mbak bilang kalau saya baik akan mendapat perempuan baik, kalau saya jahat akan mendapatkan perempuan yang jahat juga. Mbak tahu sejarah Islam nggak Mbak? Jadi ada salah satu tokoh yang dia kejam, dia kafir, dan dia intinya kejam lah semua orang. Tapi dia istrinya berbakti banget sama dia Mbak. Dan ada salah satu tokoh Islam juga yang dia baik, imannya kuat, tapi tidak patuh sama suaminya. Akhirnya suaminya yang masuk surga, istrinya masuk neraka. Jadi itu bukan ukuran Mbak kalau menurut saya. Jadi kalau pasangan itu saling melengkapi, ada yang kurang dari laki-laki, perempuan mau mengerti dan memberitahu baik-baik, dan laki-laki pun begitu. Artinya saling mengerti. Jadi makanya saya harus bilang yang pengertian dan tidak mudah emosi juga. Laki-laki itu Mbak akan lunak hatinya ketika diomongin dengan halus. Tapi laki-laki kan memang orangnya dari tenaga udah kuat, beda sama perempuan. Jadi kalau yang kasar dilawan dengan yang kasar tidak bakal ada ujungnya. Jadi kalau ada laki-laki yang masih mau menurunkan egoisnya, berarti itu udah pasti laki-laki itu sayang sama perempuannya kalau masih bisa berkata halus gitu. Tapi kalau menurut Bapak gimana pendapat Bapak tentang laki-laki yang udah punya perempuan yang berusaha keras untuk sabar, tapi laki-laki tersebut berusaha untuk ngeles soal kebohongan? Oh, gitu ya Mbak. Ya kalau Pendapat menurut Bapak aja kan, ya, karena kan saya juga perlu belajar nih sama Bapak. ya Karena kayaknya Bapak, saya lihat Bapak ini orang pintar dan Bapak juga nggak mungkin berkata sembarangan terhadap perempuan kan? ya bener. Tapi begini Mbak, terkadang kita kan nggak tahu masalah laki-laki itu apa. Sebenarnya untuk cari aman aja biar tidak terjadi pertengkaran, dia Cari nggak mau panjang lebar, entah dia itu salah atau enggak, oke lah. Karena dia tuh sayang banget sama perempuannya, jadi biar gak menyinggung perasaannya, entah dia salah atau tidak, dia udah tidak memikirkan benar atau salahnya Mbak. Yang terpenting tidak ada pertengkaran dan tahu apa kesalahannya. Udah itu cukup menurut saya. Tapi tergantung juga perempuan gimana menyikapi. Kalau dia secara perlahan berbicara dengan hati, bukan dengan pikiran, bukan dengan emosi juga, laki-laki itu pasti luluh lah. Nah makanya saya pengen yang begitu. Tapi saya juga ngerasa kalau ada perempuan yang udah berbicara dengan hati, kemudian lelakinya juga bisa mengerti kondisi dan bisa memahami, kayaknya perempuan itu adalah perempuan yang paling beruntung. Nah iya, tapi kalau saya lihat Mbak kayaknya keras kepala juga ya. Dari tadi kayaknya perempuan yang benar-benar terus. Harusnya kan nggak begitu. Iya kan, Jadi kita lagi bercerita aja Pak. Iya Kan juga Bapak sih. juga bilang Bapak punya calon istri. Dan sedangkan saya juga baru kerja sama Bapak. Jadi saya pengen tahu banyak aja sama Bapak. ya saya Itu bukan pakar. bisa buat pelajaran saya juga. Saya bukan pakar perempuan sebenarnya Mbak. Sekarang simpel aja. Kalau dia sayang sama saya, terima kekurangan dan kelebihan saya. Saya pun begitu. Sama salah, siapa yang salah minta maaf, gak usah diperpanjang, udah selesai. Kalau dia masih pengen bareng sama saya, sebenarnya gampang dan simpel itu. Cuman kadang perempuan mah begitu, pasti maunya panjang lebar. Ya udah kalau begitu, Kita berangkat sekarang? Kita berangkat aja. Takut ditungguin sama orang-orang di kantor Mbak. Oke.
Mbak, saya mau temuin karyawan dulu. Nanti langsung antar saya pulang aja. Nggak apa-apa, ini saya tunggu sini atau saya mau temenin Bapak? Gak apa-apa, Mbak. Duluan ya. Ya udah Pak. Pak Gita? Oh iya, ada apa ya Bu Leli? Pak Gita, saya boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, silakan. Kantor ini membuka lowongan pekerjaan ya Pak? Supir pribadi Pak Bagas? Oh sebetulnya nggak ada lowongan pekerjaan sih Bu Leli, kenapa ya? Tapi tadi ada salah satu perempuan yang duduk di halaman kantor, dia mau melamar pekerjaan sebagai supir pribadi dari Pak Bagas. Dan Pak Bagas juga udah ACC perempuan itu. Ya betul Pak. Dan dia itu bilang kalau dia itu mau dibantu sama karyawan di sini. Siapa lagi kalau bukan Pak Bagas Pak? Pak, saya cuma memberi saran Pak. Kalau mau nerima karyawan itu Pak, apalagi sopir Pak, apalagi dia itu perempuan Pak, kan nggak cocok kalau menjadi sopir Pak. Kalau semisal Bos Bagas itu ada apa-apa Pak, dia kan nggak bisa berantem Pak. Bener banget Pak. Begini ya. Kayaknya lebih baik kalau supir itu dominan ke laki-laki aja Pak daripada perempuan. Nah betul Pak, kalau laki-laki itu kan dia itu bisa jago Pak. Dia itu bisa sekaligus menjadi bodyguard buat Bos Bagas Pak. Begini ya, Bu Leli sama Pak Romi. Jadi tadi itu ada seorang perempuan memang kesini. Katanya sih butuh pekerjaan. Bu Leli sama Pak Romi kan tahu sendiri Pak Bagas sebaiknya seperti apa kan. Ya dia secara tidak langsung kasihan dong sama perempuan itu. Dan dia juga bilang katanya butuh pekerjaan. Ya otomatis Pak Bagas mengiyakan kalau dia mau jadi supir. Tapi kenapa langsung menuju ke lowongan pekerjaan supir Pak? Bukannya bisa lebih ke OB atau penjaga kantin? Nah betul Pak, apalagi cuma sopir Pak. Pak Gita itu bisa konfirmasi sama saya Pak. Teman-teman saya itu banyak yang nganggur Pak. Itu pun semua laki-laki. Kayaknya dari perempuan itu yang patut dicurigakan adalah kedekatan dia dengan Pak Bagas. Dia dari tadi saya omongin, dia tetap banget kekeh pengen jadi supir dari Pak Bagas. Dia nggak mau disaranin pekerjaan yang lainnya. Dan Pak Bagas juga hati-hati Pak. Oh, ya Pak. Halo, udah di sini dari tadi. Maaf ya, soalnya saya agak telat, saya harus ngecek. Saya kan lagi bikin rumah, ternyata tuanya juga udah pulang, jadi saya besok aja ke sana. Dan saya balik ke sini, cuman mau bilang sama kamu Lel, sama kamu juga Rob. Karena kalau cuman kita yang bilang sama kalian berdua, pasti kalian bakalan telat-telat. Jadi ini saya perintah langsung sama kalian, nanti malam kita ada rapat penting. Jangan sampai kalian telat, karena kalau kalian sampai telat, kita bakalan tutup kantor. Oke? Oh mendadak seperti ini. Kamu mau kerja apa enggak? Mau sih Pak. Ya udah, kalau begitu saya harus beres-beres ruangan dulu. Tapi Pak, supir perempuan tadi kemana ya? Oh, supir ada di depan mobil, jadi saya suruh tunggu di sana. Saya harus beres-beres dulu, soalnya agak lama saya beres-beresnya kan. Jadi nanti malam saya agak kesini lagi. Oke? Ya deh, kalau begitu saya ke ruangan dulu. Siap Pak. Pak Romi, Ya. kayaknya kita harus samperin supir itu Pak. Kita Betul, harus kasih betul. pelajaran untuk supir itu. Pak Gita jangan berani bilang-bilang sama Bos Bagas bahwasanya kita itu mau ngasih pelajaran sama supir itu Pak. Kalian siapa nyuruh-nyuruh aku nggak bilang sama Pak Bagas? Kalian ngapain sih? Iya, kita ngelakuin ini seolah-olah semua itu demi Pak Bagas Pak. Nah, benar banget Pak. Kalau semisal nanti ada apa-apa dengan Pak Bagas, kan bisa kita yang repot Pak. Udah Pak, mending Supir Pak, kita itu jangan dimasukkan, bilang-bilang. supir itu dimasukkan ke kantor ini itu atas perintah Pak Bagas. Iya, karena Jadi kita nggak bisa Pak. apa-apa. Kita di sini cuma bawahan. Alah, udahlah. Ayo Pak Romi, kita langsung Oke. samperin aja. Awas Pak, jangan bilang-bilang Ayo. Pak. Aduh, Romi kok sama Lili nggak bisa dibilangin sih? Dia kan nggak tahu aja kalau semisal Bu Sinta itu calon istri Pak Bagas. Yaudah deh, aku beres-beres dulu ruangan aku, jadi aku langsung ke sana aja deh bentar lagi. Udah puas? Kamu seharian sama Pak Bagas. Kalian lagi. Sebenarnya kalian ini mau ngapain sih? Kamu itu batu ya. Kamu itu nggak bisa Aku diomongin. orang, bukan batu. Maksudnya otak kamu yang kayak batu. Aku kan udah bilang tadi jangan pernah melamar pekerjaan di sini, apalagi kamu dikejar sama Pak Bagas. Dia itu adalah pacar rekan kerjaku ini. Yang mana? Yang mana yang dibilang pacar Pak Bagas? Boleh? Kamu. Gini ya, lebih baik kamu nggak perlu deh bersandiwara kayak gini. Nggak mempan sama saya. Meskipun saya di sini baru bekerja cuma sebagai sopir,
Tapi saya tahu kok kalau kamu itu bohong. Baru kali ini nih, aku menemukan seorang supir yang kerja belum dapat sehari udah belagu kayak kamu. Justru itu. Karena kamu bilang baru kali ini kamu ngeliat sopir seperti aku, berarti kan aku sopir limited edition. Oh, kamu udah ngerasa berhasil ya? Karena kamu udah diterima sama Pak Bagas sebagai supir pribadi dia. Gitu? Ya iyalah, siapa coba yang nggak pengen buat pergi jalan-jalan sama yang namanya Pak Bagas. Dia orangnya ternyata benar baik. Dia tampan kok. Jadi kayaknya ini salah satu kebahagiaan aku juga bisa kerja sama dia. Saya tegaskan sekali lagi sama kamu. Mending kamu berhenti sendiri bekerja di kantor ini, atau kita sendiri yang akan memberhentikan kamu dari kantor ini. Ya, Kita terus itu mempunyai segala cara untuk bisa mengeluarkan karyawan yang ada di sini. gini ya, kalau seandainya kalian bisa ngomong baik-baik sama orang lain, termasuk saya juga pasti akan menghargai kalian berdua kok. Kalau kalian bakal ngomong seenaknya kayak gini, siapa yang menghargai kalian? Meskipun kalian jabatannya di sini juga tinggi atau segala macam juga. Karena orang kayak kamu itu gak pantas buat kita hargain. Iya, kamu itu hanya seorang supir. Ngapain kita menghargai seorang supir? Gak pantas, kamu itu cuma karyawan rendahan di sini. Maksud kamu sopir juga nggak punya harga diri? Ya menurut aku supir gak ada harga dirinya. Apalagi perempuan kayak kamu. Kalian kenapa bisa sih masuk kantor semewah ini dengan jalan pikiran kalian yang kayak gitu? Aku Ya, habis mungkin kamu bekerja di sini itu tujuannya yang pertama bukan menjadi supir, tapi buat gatel lo sama bos Bagas. Iya, kalau soal itu sih kayaknya kalau ada kesempatan juga aku pasti bakal melakukan itu, ya kan? Udahlah, kamu bilang aja pada kita kalau kamu itu mau deketin bos Bagas buat hartanya doang kan? Ya kalau emang iya kenapa? Aku tahu wanita licik seperti kamu. Lagian juga urusan sama kalian berdua tuh apa sih? Ada untung buat kalian berdua? Atau jangan-jangan kamu ngerasa takut ya bersaing sama sopir kayak aku? Aku itu bukan takut saingan sama wanita kayak kamu, tapi aku cuma males aja. Karena kehidupan aku itu pengen tenang aja tanpa merasa ada saingan. Ya karena aku baru denger sih kalau Pak Bagas itu nggak suka sama kamu meskipun kamu kejar-kejar Pak Bagas. Ya Kamu gak usah sok tahu jadi orang. Ups, aku keceplosan deh. Tadinya sih aku mau skip ini karena takut kamu malu. Lama-lama nih, Blak. Jadi sekarang kita langsung balik aja. Oke Pak. Ada apa sih kok rame-rame terus? Nggak tahu nih, Pak, berapa mereka. kali nyamperin sopir pribadi aku. Kata mereka saya nggak pantas buat jadi sopir dari Pak Bagas. Wah, enggak Pak. Kita datang ke sini itu menanyakan bahwasanya dia itu orang mana, Pak. Kan kita harus ada pendekatan, Pak. Tak kenal itu maka tak sayang. Kamu diam. Kita. Kamu ngapain kesini gitu? Biar sandiwara ini cepat selesai, saya mau bilang ke Bagas. Sebenarnya Ibu Cinta ini, dia calon istri Pak Bagas yang dijodohin itu. Maksudnya? Kak Gita kenapa dibongkar sekarang sih? Saya lagi seru-serunya nih berdebat sama dua karyawan dari calon suami saya yang mungkin Bentar deh. belaga di kantor ini. Jadi Mbak ini yang dijodohkan sama orang tua saya. Iya, nama aku Sinta. Kamu tahu cocok kan? banget, Pak. Tampan sama cantik, Pak. Pas, Pak. Jadi kamu Kamu gak usah kaget kayak gitu dong. Aku memang sengaja datang ke sini dan minta tolong sama Pak Gita ini buat kompromi aja kalau aku pengen cari tahu tentang kamu dengan cara menyamar sebagai sopir. Ya, sebenarnya saya juga udah tahu dari dulu sama Bu Cinta, Pak. Karena dia mantan pimpinan saya, Pak. Pak Bagas, tapi kamu punya kantor juga? Aku punya kantor dan Pak Gita ini mantan karyawan saya juga. Iya, emang agak sedikit aneh sih cara aku buat cari tahu tentang kamu. Tapi sejauh ini setelah aku dengar beberapa informasi tentang kamu dan aku lihat langsung juga kondisi kamu seperti apa, kayaknya kamu emang layak dan pantas deh buat jadi calon suami aku. Tapi dengan syarat, kayaknya dua karyawan ini bakal mengganggu kehidupan pernikahan kita berdua deh. Termasuk perempuan ini siapa namanya? Leli ya? Lel, aku udah berkali-kali bilang sama kamu. Aku gak ada perasaan sama kamu, Lel. Dan kamu gak usah cari gara-gara deh. Apalagi kalau sampai Sinta ini jadi istri aku gak bisa buat kamu kerja di sini lagi. Dari kemarin aku udah kasihanin sama kamu, Lel. Ya Udah mungkin. memberikan kesempatan. Tapi kenapa aku ngasih kesempatan sama kamu malah aku ikut campur masalah pribadi aku? Ya mungkin karyawan kamu ini mau gantiin aku sebagai sopir deh biar kamu bisa deket terus sama Pak Bagas. Mau nggak?
Atau jangan-jangan kamu? Enggak Bu, jabatan saya sudah enak di sini Bu. Udahlah. Sekarang kalian pergi dari sini. Nanti ada sesuatu yang harus aku ngomongin sama kalian. Siapa? Udah. Terima kasih Pak. Kamu juga gitu. Pak Gita makasih ya. Ya habis itu. Kamu kenapa gak bilang? Oke, aku minta kalau maaf. langsung to the point sama aku nggak akan memperlakukan kamu sebagai sopir. Oke, aku minta maaf sama kamu. Mungkin kamu juga kesel sama aku karena aku bersandiwara kayak gini. Tapi ya sebenarnya aku ngelakuin ini semua juga demi hubungan kita berdua. Dan kamu juga ngerti kan, kita berdua itu dijodohkan tapi kita itu nggak pernah ketemu sama sekali. Terus gimana aku tahu kondisi tentang kamu? Gimana aku tahu sikap kamu seperti apa? Kalau kayak gini caranya, meskipun agak tricky juga aku jadi tahu. Ya juga sih. Tapi kamu mau mereka dipecat? Sebenarnya kasihan sih, karena aku tahu bagaimana susahnya orang cari kerja. Tapi kamu kasih pelajaran aja deh mereka, biar mereka juga nggak seenaknya sama kamu. Ya udah deh, gampang kalau masalah itu. Mending sekarang kita langsung balik aja. Aku mau bawa kamu ke orang tua aku. Biar sekalian dia tahu kalau yang dijodohkan memang udah kenal sekarang. Gimana? Yaudah yuk, kita berangkat sekarang. Yuk.